Terumbu karang mempunyai peran penting dalam ekosistem laut. Di dalam dan di sekitar terumbu karang, hidup beraneka ragam biota yang umumnya merupakan hewan avertebrata dan merupakan rumah bagi ikan-ikan kecil. Indonesia termasuk ke dalam kawasan The Coral Triangle atau segitiga terumbu karang yang di dalamnya kurang lebih 500 spesies terumbu karang. Tetapi, terumbu karang yang harusnya kita lestarikan mengalami ancaman kerusakan. Selain pelaku bom ikan, di mana hingga kini kasus pengaboman ikan yang viral ini masih dalam penanganan dan penyelidikan kepolisian. Diperkirakan terjadi di area seluas 1,8 hektar. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa yang terbanyak mungkin di Pulau Sulawesi. Ratusan kasus ada di sana. Oke, aman semua? Frame? Oke, siapa? Kelihatan mukanya itu? Nggak kelihatan. Oke. Mulai melakukan pengaboman itu sekitar tahun 98 kayaknya. Dulu kan awal-awal saya melaut itu cari teripang dulu, Pak. Menyelam teripang sampai akhirnya teripang dulu itu makin susah karena kita menyelamnya ke dalaman yang dalam. Jadi sampai menyebar pengaboman, kita beralih ke situ. Pengaboman. Nah, kita begitu, kita tidak pikir ini efek samping ini. Efek samping dan latar belakangnya ini, Bang, kalau merusak. Padahal mata sudah melihat banyak yang terjadi seperti itu. Banyak mati gara-gara bom. Nah, dia berupa pupuk ya. Nah, itu yang digunakan oleh masyarakat nelayan. Karena untuk mencari ikan secara praktis, mereka menggunakan bahan peledak itu. Itu nama jenis bahannya adalah amonium nitrat. Pengawas Ditjen PSDKP dan tim dokumenter mendatangi pasar ikan di Makassar ini untuk mengetahui ciri-ciri ikan akibat bom ikan. Bang, coba yang mana ikan bom? Tapi kita bisa kenali. Kalau ikan bom itu kayaknya agak lembek, anunya. Agak lembek deh. Apanya lagi yang kita tahu biasa kalau ikan bom? Itu kita tahu anunya agak lembek. Agak lembek. Kita tidak bisa kenal nggak? Kalau biasa ciri-cirinya ikan kena bom apa? Kurang juga itu karena udah pernah. Bom ikan wawancara. Ciri-ciri Bom ikan. bom ikan. Enggak aku tahu. Bawa apa? Bom ikan, ciri-ciri ikan kena bom ikan. Oh, jadi lembek. Yang kayak bom. Lembek daging. Tidak ada ikan kita sendiri kan. Tidak, bukan itu. Tidak, agak lembek itu kalau. Agak lembek kalau. Jaring sama pancing. Mancing sama jaring udah paling aman ya. Kita itu misal ada yang tanya, kita juga sembunyikan bahwa ini hasil tangkapan bom. Karena kita takut ketahuan sama polisi. Jadi kalau memang dia daya ledaknya diledakkan di sekitar wilayah pas ikannya banyak sekali di situ tuh, itu kita bisa lihat nanti fisik ikan. Ikan tersebut itu bisa kita pegang dari ekor. Dia berbentuk agak cengkuk melengkung ya badannya, itu salah satu sih. Kalau dia dibedah itu bisa kelihatan nanti tulang-tulangnya. Dia ada remuk, kemudian darah, itu pembuluh darahnya juga ini pecah, kemudian sama dengan perutnya juga sudah hancur itu. Iya, biasa kan kalau kita sudah sampai di pelelangan terus ada pembeli turun di kapal. Nah, kita jual di situ biasa dijual per peta, per peti, 1 peti. Biasa orang menawar 1 peti, terkadang setengah peti, begitu. Terkadang juga 1 ton isinya peti, besar petinya.
kejar-kejaran, beberapa kali tembakan peringatan. Waktu itu saya dengan pol air setempat. Dia bawa dua anak kecil, satu orang dewasa. Kita kejar, tembakan peringatan, dia tidak mau singgah sampai akhirnya mesinnya terbakar, baru dia singgah. Ambil sana. Saat ditangkap, barang bukti bom ikan miliknya dilempar ke air. Ambil sana, ambil. Dia sempat buang ke air. Dia buang ke air, terus kita suruh ambil kembali. Kenapa kau buka tutupnya? Apa kan kebuka? Wah, kurang ajar. Ambil itu. Cari, cepat cari. Cuma di air dia buka semuanya, dibuang isinya. Jadi dia cuma bawa naik botolnya. Pengalaman Ahmad Kaisar selaku dari Satwas PSDKP Makassar menangkap pelaku bom ikan yang terjadi di daerah Sulawesi. Mereka selalu melibatkan anak kecil. Jadi anak-anaknya dibawa 2 orang, 3 orang, itu selalu dia libatkan dalam kegiatan bius ikan maupun bom ikan. Itu untuk membantu dia di atas kapal sekaligus mengajarkan bagaimana cara ngebius sama ngebom ikan. Siapa itu? Punya siapa itu? Siapa yang punya? Biasanya yang ditangkap oleh nelayan pengebom itu adalah ikan-ikan yang hidupnya di karang. Nah, jadi selain ikannya mati, ikannya habis, juga rumah ikannya, terumbu karangnya yang tempat dia hidup juga hancur. Nah, bisa dibayangkan kita kalau hidup nggak punya rumah kan juga bingung gitu. Ikan juga begitu. Sorotan lain, saudara, seorang nelayan dari Pulau Batoa, Pulau Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terluka akibat ledakan. Diduga nelayan ini sedang merakit sebuah bom ikan dan meledak di tangannya. Manusia tidak sedikit kalau kita googling di berita, manusia atau nelayan tewas karena bom ikan itu nggak sedikit. Ya, kami udah survei, ketemu banyak orang di Sulawesi sana, Sulawesi Tenggara. Jadi kita ketemu nelayan, tangannya udah pada berkurang gitu. Jarinya nggak 5 lagi, tapi ada tinggal 2 atau bahkan habis tangannya, lengannya setengahnya habis gitu. Sebaiknya masyarakat tidak menggunakan itu karena undang-undang pun sudah melarangnya kan. Undang-undang 31 itu melarang keras masyarakat menggunakan cara-cara yang merusak dan ada sanksi pidana dan sanksi dendanya. Ibu, izin boleh tempel stiker? Iya. Terima kasih. Nah, Ibu di sini, nanti kita kasih di sini ya. Oke, Ibu, kami izin untuk memasang stiker untuk mengingatkan masyarakat sini dilarang penangkapan ikan dengan menggunakan bom, Bu, ya. Iya. Salah satu langkah pertama yang pemerintah lakukan selama ini ya kita datang ke desa-desa, pusat pengeboman, pusat peracunan, itu melakukan kampanye, mengetuk hati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Dan kita juga mempersiapkan generasi mudanya. Jadi kita juga lakukan kampanye ke anak-anak sekolah, bahkan anak-anak SD, supaya nanti pada saat dia dewasa mereka tidak melakukan hal itu. Nah, yang kedua, untuk mengurangi tindakan itu ya kami melakukan patroli yang cukup sering gitu supaya
orang yang tadinya niat ngebom bisa membatalkan tindakannya. Upaya pemberantasan pengeboman ikan terus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Selain melalui upaya pengawasan dan penyadartahuan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam rehabilitasi terumbu karang. Salah satunya yang dilakukan di sebuah pulau di Sulawesi Selatan bernama Kapoposang. Di sini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan masyarakat melakukan rehabilitasi terumbu karang. Kawasan ini sebenarnya adalah kawasan konservasi perairan nasional. Awalnya dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Nah, sejak tahun 2009 itu ada serah terima antara Kehutanan ke KKKP. Jadi saat ini pengelolaannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Sebelum penanganan destructive fishing itu dilakukan, dalam setahun itu ada 400 kali ledakan. 400 kali ledakan bom dalam setahun. Jadi mungkin kalau dirata-ratakan itu dalam sehari bisa 2-3 kali. Itu pun yang terdata. Nah, yang tidak terdata mungkin lebih besar lagi jumlahnya. Bagaimana tabung selesai? Penyadaran pemerintah perlahan membuahkan hasil. Mereka yang dulunya turut menyumbang kerusakan, kini telah tergerak untuk ikut merehabilitasi terumbu karang di wilayah perairan mereka yang telah rusak. Jadi rehabilitasi ini kita lakukan untuk memperbaiki kembali ekosistem yang telah rusak akibat terjadinya destructive fishing. Peningkatan kesadaran masyarakat setempat itu yang perlu terus dibangun supaya kegiatan itu berhenti karena mereka memang ingin menghentikannya. Jadi bukan hanya karena takut dihukum, tapi karena memang mereka tahu, mereka sadar bahwa kegiatan mereka itu merusak. Jadi mereka bisa menghentikannya menurut keinginan sendiri. Ternyata itu membong itu merusak, sementara kan agama melarang itu merusak. Jadi di situ penyesalannya, karena kita juga berhubungan dengan kepolisian, karena bertentangan dengan itu pemerintah. Kapan-kapan kita didapat, ditangkap. Untung-untung kalau tidak lama ditangkapnya kan keluarga menderita kalau kita tinggalkan. Mereka itu bisa diajak untuk bergabung dengan cara melihat. Jadi kita contohkan hal-hal yang positif. Contoh nyata misalkan, jadi kita ajak mereka untuk bergabung sehingga mereka bisa lihat sendiri gitu. Begitu lambatnya perkembangan ekosistem terumbu karang, begitu lambatnya mereka dapat tumbuh besar, yang 1 tahun mereka cuma dapat tumbuh 1 senti. Nah itu mereka melihat sendiri. Pertumbuhannya lambat, sedangkan menghancurkannya itu sangat mudah. Kalau kita lagi pusing ya, lagi galau gitu, itu biasanya pilihannya kalau nggak lari ke gunung ya lari ke laut, melihat pemandangan yang indah. Masa kita mau ke depan nanti kita nggak bisa melihat laut yang indah? Kita tidak mau Indonesia nanti 20-30 tahun lagi nggak bisa lihat ikan di laut karena rumahnya sudah hancur dibom oleh kita semua.